Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di Devotion ICC Bandung. Dan saat ini kita sudah masuk di tahun 2024. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Dan Devotion hari ini diambil dari ayat Matius 6 ayat 33. Dan ayat ini akan menjadi pedoman pegangan kita sepanjang tahun 2024. Saya akan bacakan untuk saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari dalam bahasa aslinya yang dipakai dalam ayat ini adalah zeteo, yang dimana menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Dengan kata lain, kita mencari sesuatu sambil menikmati apa yang kita cari. Contohnya pada saat kita mau hunting kafe baru, kita mungkin cari tahu lokasi kafenya di mana, cari makanan dan minuman yang best seller apa, dan kita juga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan atau menikmati makanan yang dihidangkan. Contoh lainnya pada saat kita mau nonton konser, tentunya kita juga mencari informasi harga tiketnya berapa, dan kita juga cari juga jadwal tiket kapan bisa dibeli, dan sampai mungkin kita menggunakan just tip tiket untuk mendapatkan atau menonton tiket konser tersebut. Dan contoh terakhir, seorang yang sedang menjalankan PDKT, mungkin kita juga mencari apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi hobi, apa yang nggak dia suka. Nah, itulah kata mencari yang dimaksud dalam ayat ini. Demikian saat kita mencari kerajaan Allah, tentunya kita perlu mencarinya dengan all out, dengan sungguh-sungguh, sampai kita mendapatkan sesuatu dari kebenaran yang kita baca atau dengar. Jadi jangan sampai mencari kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat membosankan atau tidak bergairah dalam hidup kita. Malah hal itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Ada suatu perumpamaan dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai mencari kerajaan Allah. Matius 13 ayat 45-46, saya akan bacakan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa seorang pedagang itu adalah kita. Kita mencari mutiara yang indah atau mutiara yang berharga. Mutiara yang indah banyak orang yang mencarinya, kekayaan, ketenaran, kehormatan, dan ingin menjadi orang yang terpelajar. Tapi sebagian besar akan tertipu dengan barang atau mutiara tersebut karena bersifat sementara. Mutiara yang berharga berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri, perhiasan yang tiada nilainya, yang akan membuat orang yang memilikinya menjadi kaya, benar-benar kaya, dan tentunya kaya di hadapan Tuhan. Dengan memilikinya, kita sudah memiliki sesuatu yang dapat membuat kita bahagia sekarang dan selama-lamanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memiliki Tuhan lebih dari cukup daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Nah, apakah kita mau pergi mencari mutiara yang indah atau mutiara yang berharga? Kita boleh menikmati memperoleh semua yang indah, tapi ingat, semua yang indah itu bersifat sementara dan akan hilang, tiada lagi nilainya. Contoh, pada saat orang meninggal, apapun yang ia miliki tentunya akan ditinggalkan dan mungkin tidak ada lagi keindahannya, tidak ada lagi nilainya. Tapi saya percaya kita mau sesuatu yang bukan hanya indah, tapi berharga dan tidak pernah kehilangan nilainya, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Ini yang harus kita cari, ini yang utama. Di tengah kesibukan kita saat-saat ini bekerja, mencapai impian kita perlu menempatkan ini semua, memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk kekekalan. Maka kita akan bisa menikmati semua yang kita capai saat ini dan nanti di masa kekekalan. Dan firman Tuhan juga katakan,
semua akan ditambahkan. So, di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cari kebenarannya sampai kita mendapatkan sesuatu. Dapatkan rema pada saat kita membaca renungan harian, membaca Alkitab, datang ke gereja, datang komsel. Kita pastikan kita mencari Dia. Cari perkenanan Tuhan dan cari rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita percaya pada saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Maka daripada itu, carilah dahulu yang utama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan, kebenaran yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran ini menjadi semangat kami ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tentunya di dalam tahun yang baru ini kami percaya Tuhan, Kau akan bawa kami ya Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan dan melihat pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion berikutnya.